Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin semua, senang sekali saya di sini sebagai moderator pada seminar hari ini, yaitu laporan orientasi pengenalan P3K. Saya akan mulai dengan basmalah untuk membuka acara ini agar acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, mari kita bersyukur di tengah aktivitas kita diberikan kenikmatan rezeki dan kesempatan-kesempatan baik untuk meningkatkan diri juga produktivitas kita, khususnya sebagai pengajar. Bapak Ibu yang berbahagia, acara hari ini adalah rangkaian dari orientasi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Pemalang, Angkatan 18 Tilok 3. Dan nanti akan ada pemaparan dari beliau, Ibu Fitri, dan sesi pertama beliau akan menyampaikan materi selama 10 menit, dilanjutkan sesi tanya jawab. Kepada Ibu Fitri dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Yuniawan selaku mentor orientasi P3K Angkatan 18 Tilok 3. Kepada yang terhormat rekan-rekan teman orientasi Angkatan 18 Tilok 3. Mohon izin Bapak, di sini saya akan memaparkan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Sebelum saya memaparkan seminar, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Fitri Yulianti SPD, jabatan ahli pertama guru kelas, unit kerja saya SD Negeri 12 Pelutan. Tujuan instansi atau unit kerja mandiri. Yang pertama, menyusun program jadwal dan deskripsi tugas yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang efektif. Yang keempat, melakukan inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu dan proses hasil pembelajaran. Yang kelima, memanfaatkan dan menyiapkan lingkungan sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan sumber belajar yang mendukung aktivitas sekolah. Rencana hasil kerja pimpinan. Yang pertama, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar. Yang kedua, terlaksananya pokok manajerial pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kontrak tugas pokok jabatan kepala sekolah. Rencana hasil kerja P3K. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Yang pertama, terkelolanya pendidikan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Rencana hasil kerja saya selama 5 tahun. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, membiasakan 5S, salam senyum sapa sopan santun. Yang ketiga, membiasakan mengucapkan kata-kata ajaib, maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Yang keempat, meningkatkan karakter berdisiplin dan jujur. Yang kelima, menyusun dokumen alat pembelajaran. Metrik rencana hasil kerja kontrak tahun yang pertama. Rencana hasil kerja berbagi praktek baik untuk pengembangan kompetensi melalui komunitas belajar dengan kegiatan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan tentang pengolahan sampah. Kemudian rencana hasil kerja pimpinan yang terintervensi, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Rencana hasil kerjanya berbagai praktek baik untuk pengembangan kompetensi melalui komunitas belajar dengan kegiatan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan
tentang pengolahan sampah. Kemudian aspeknya ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Kuantitas, indikator kinerja individunya, tingkat kualitas pengelolaan kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kualitasnya, indikator kerja individunya, tingkat kesesuaian kegiatan pengembangan kompetensi. Kemudian untuk waktunya, ketepatan waktu yang diinginkan. Targetnya untuk kuantitas yaitu 2 produk. Yang kedua, kualitasnya 100%, untuk waktunya 12 bulan. Metrik hasil rencana kerja P3K, kegiatan dan tahapan. Yang pertama, menyusun rencana proyek yang akan dilakukan, berdiskusi dengan siswa, langkah-langkah dalam pelaksanaan proyek. Output kegiatannya, buku pedoman P5 tentang pengolahan sampah. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya, saya memberikan pemahaman dan memenuhi kebutuhan siswa dan melakukan perbaikan tanpa henti. Berorientasi pelayanan ya, portfolionya. Kemudian metrik rencana hasil kerja P3 yang nomor 2, kegiatan dan tahapannya yaitu sosialisasi tentang proyek kepada orang tua wali murid. Siswa dan orang tua mengikuti pertemuan yang diadakan oleh pihak sekolah. Output kegiatannya yaitu undangan melalui WA, daftar hadir, dan notulen. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya, saya bekerja sama dengan orang tua murid yaitu kolaborasi. Kemudian metrik yang ketiga hasil kerja P3K. Yang nomor 3, kegiatan dan tahapan ya, melaksanakan aksi nyata bekerja bakti, mengumpulkan sampah yang ada di sekitar sekolah. Output kegiatannya, lingkungan sekolah menjadi bersih. Siswa dapat membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya, saya membantu siswa untuk membedakan jenis sampah, yaitu nilai berakhlaknya kompeten. Saya menyampaikan kepada siswa agar mencintai dan menyayangi lingkungan sekolah. Ya, nilai berakhlaknya adalah loyal. Kemudian matriks rencana yang keempat, yaitu kegiatannya tindak lanjut pemanfaatan limbah. Siswa dapat memanfaatkan limbah. Output kegiatannya, siswa dapat membuat vas botol dari bekas botol mineral, atau siswa dapat membuat miniatur rumah dari kardus. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya, saya membimbing siswa dalam melakukan proyek orientasi pelayanan, itu untuk nilai berakhlaknya, dengan memberikan arahan dengan menggunakan bahasa yang sopan. Nilai berakhlaknya adalah harmonis. Hanya itu Bapak yang bisa saya paparkan untuk laporannya. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Bapak Ibu hebat, masih semangat? Masih. Tetap semangat. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan siapkan pertanyaan terbaik Bapak Ibu. Saya buka untuk sesi tanya jawab. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nggih Bu, bagaimana cara membantu menjaga lingkungan di sekolah agar tetap selalu bersih dan rapi? Terima kasih Bu Devi, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Devi. Yang pertama, cara menjaga lingkungan agar tetap bersih yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Misalnya di sekolahan kita pasti sudah disediakan tempat sampah ya. Anak-anak kita anjurkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, mengurangi penggunaan produk plastik. Misalnya yang pertama, anak-anak disuruh membawa botol minuman. Yang kedua, misalnya anak-anak membawa tempat makan. Itu cara untuk menjaga lingkungan agar tetap sekolah tetap bersih. Kemudian yang ketiga, kita membuatkan piket kelas. Ya, setiap kali kita, misalnya anak-anak pulang sekolah, kita suruh mereka gantian untuk piket sekolah gitu. Hanya itu dari jawab. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Mentor, Bapak Adi Yuniawan. Terima kasih. Sebelum saya memberikan masukan dan beberapa
beberapa pertanyaan. Kita beri aplaus dulu kepada Bu Fitri Yulianti yang baru saja memaparkan materi yang rencana kerja yang dibuatnya. Perlu kita ketahui bahwa kita sebagai pendidik tidak luput dari praktik baik nih Bapak Ibu, praktik baik, yaitu yang dipilih Bu Fitri melalui kegiatan penguatan pelajar pendidikan penguatan profil Pancasila, yaitu yang disingkat dengan P5. Itu memilih tema dengan gaya hidup berkelanjutan, yaitu tentang pengelolaan sampah. Oleh karena itu kita perlu sebagai pendidik kita perlu memberikan contoh, memberikan didikan kepada siswa kita bahwa sampah itu bisa kita kelola, bisa kita olah dengan baik dan bisa menghasilkan karya-karya yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu yang saya tanyakan Bu Fitri, di dalam Anda memilih ini kegiatan berpraktik baik di kegiatan P5 dengan memilih tema tentang pengelolaan sampah, apa hubungannya dengan RHK dari atasan panjenengan ketika Anda panjenengan memilih ini dengan tema pengelolaan sampah ini, Bu? Monggo, Bu. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya, mohon izin menjawab. Saya memilih tema tentang P5 tentang sampah itu sesuai dengan tujuan dan instansi, ya, tujuan sekolah dan ya tentang RHK dan tujuan sekolah, yaitu yang nomor 5, memanfaatkan dan menyiapkan lingkungan sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan sumber belajar yang mendukung aktivitas sekolah. Seperti itu Bapak. Ya Bu Fitri, ya betul sekali, kita harus dalam segala sesuatu hal, terutama di dalam instansi kerja kita yaitu sekolah, dalam langkah apapun kita harus memperhatikan rencana kerja dari atasan kita. Oleh karena itu sebagai guru kita bagaimana caranya berinovasi, bagaimana caranya kita mengajar untuk siswa kita dalam rangka melayani anak didik kita sesuai dengan penerapan nilai-nilai ASN yaitu berakhlak. Panjenengan sudah merencanakan dengan baik, yaitu ada unsur-unsur penerapan nilai berakhlak, yaitu yang pertama berorientasi kepada pelayanan, yaitu dengan melayani peserta didik untuk belajar mengelola sampah. Itu Yang kedua, berkolaborasi tentunya Pak Ibu tadi disampaikan di poin kedua, yaitu tentang pelaksanaannya. Panjenengan sudah berkolaborasi dengan orang tua murid Pak Ibu orang tua murid, apalagi perlu kita yang namanya guru itu perlu berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang tua murid agar dalam kita mengajar tentu saja harus melibatkan orang tua murid sebagai koreksi, sebagai refleksi diri. Itu semua panjenengan lakukan, insya Allah siswa kita di generasi yang akan datang akan menjadi lebih baik. Itu Bu Fitri, terima kasih, panjenengan sudah baik sekali. Mudah-mudahan program-program atau kegiatan-kegiatan selama 5 tahun panjenengan lakukan, panjenengan rencanakan itu dapat terlaksana dengan baik, dan tentunya tidak hanya ini, panjenengan bisa berinovasi, bisa mencari referensi lain dari sumber-sumber yang lain. Yang sekarang kan zamannya teknologi informasi, tentunya banyak sekali, apalagi sekarang ada PMM itu banyak sekali referensi. Itu Ibu semangat, mudah-mudahan panjenengan diberi kesehatan dan dapat menjalankan tugas dengan lebih baik. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
klik masih pakai.